Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan pencuri belasan motor di Bandar Lampung diringkus. Belasan hektar tanaman jagung di Tulang Bawang rusak akibat diserang hama ulat. Pemerintah Provinsi Lampung kekurangan anggaran untuk memperbaiki jalan yang jumlahnya sudah terlalu banyak. Banyaknya masalah jalan rusak di Lampung tahun ini dipastikan tidak tuntas terselesaikan. Hal tersebut karena diklaim akibat minimnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk memperbaiki jalan. Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Lampung pada Selasa siang, perbaikan jalan yang menggunakan APBD murni tahun ini sebesar 450 miliar rupiah. Dana tersebut dipakai untuk memperbaiki 52 ruas jalan yang tersebar di Lampung. Sedangkan ruas jalan yang rusak jumlahnya mencapai ratusan. Perbaikan ruas jalan lainnya akan dicicil dari APBD perubahan. Namun akibat waktunya yang sudah terlalu mepet dengan akhir tahun, maka dipastikan perbaikan jalan yang menggunakan APBD perubahan untuk kerusakan skala ringan dan menengah. Teman-teman kontraktor jalan sendiri nggak ada yang ngawasin, mutunya juga nggak bisa dijaga dengan baik. Jadi saya sudah beritakan seperti itu. Itu terkait dengan yang murni. Terkait dengan yang APBDP, nah kita masih menunggu. Kira-kira arahannya kita dapat porsi berapa. Karena kalau lokus masih banyak sekali lah, kalau jalan masih banyak. Cuman kalau APBDP karena waktunya nanti sedikit, paling kita lebih fokus pada pemeliharaan overlay satu lapis, karena nanti khawatir kalau kita masuk ke pembangunan, misalkan masuk ke rigid, waktunya nggak cukup semuanya. Tahapan proyek perbaikan jalan dari APBD murni kini sudah rampung lelang dan sebagian sudah mulai dikerjakan oleh kontraktor. Perbaikan jalan difokuskan pada jalan utama antar kecamatan dan jalan menuju tempat wisata. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Jualan seragam dan peralatan sekolah kian laris menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Di antaranya terpantau di Pasar Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang, Selasa pagi. Banyak toko seragam sekolah ramai pembeli. Sebagian orang tua mengajak putra-putrinya memilih seragam supaya ukurannya pas dan nyaman dipakai. Namun banyak juga orang tua yang membeli seragam tanpa membawa putra-putrinya karena mereka telah mengetahui ukuran pakaian anaknya. Seragam, Om. Seragam untuk anak sekolah, Bu? Iya, anak-anak SD mau masuk. Memang sering beli di sini, Bu, ya? Iya, langganan dari lama. Untuk harganya gimana, Bu? Ada peningkatan sebelumnya? Harganya alhamdulillah ya terjangkau. Untuk kualitasnya juga bagus di sini. Alhamdulillah bagus-bagus. Saya udah lama bener dari anak saya TK sampai sekarang kelas 3 SMP. Penjualan seragam sekolah laris saat menjelang berakhirnya libur sekolah. Seluruh seragam sekolah mulai dari PAUD, SD hingga SMA laris. Pedagang bahkan kerap kekurangan stok akibat keterlambatan pengiriman dari pihak grosir. Alhamdulillah ada peningkatan, agak lumayan sih rame. Cuman ya barang yang telat-telat.
Untuk atasan masih kurang ini. Stoknya kurang. Yang banyak dicari itu seragam apa, Bu? Ya semua banyak, SD, SMP, SMA banyak nyari. Ada kenaikan harga nggak sih? Kalau kenaikan harga nggak ada, masih biasa. Harga seragam sekolah bervariasi tergantung ukuran dan kualitas bahan. Yang dijual di toko, seragam sekolah lengkap umumnya dijual kisaran Rp150.000 hingga Rp350.000. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Selain pengusaha toko seragam sekolah, para pengusaha jahit baju juga kebanjiran rezeki pada momentum menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Di antaranya dialami Susilawati dan Santri Anggraini, penjahit pakaian di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Menurut mereka, pelanggan terbanyak bertujuan untuk permak seragam sekolah, sedangkan untuk pembuatan seragam sekolah baru lebih sedikit. Kebanyakan pelanggan datang untuk memasang atribut seperti lencana atau emblem, nama, dan mengubah ukuran seragam sekolah. Dalam sehari, penjahit pakaian bisa menyelesaikan hingga 10 seragam sekolah untuk dipermak. Ramai banget, ada yang ngecilin, ada yang besarin. Yang jenis pakaian apa Mbak yang paling ramai? Ya. Yang paling banyak itu pakaian sekolah, yang merah putih khususnya SD yang paling banyak. Kalau sehari bisa mengerjakan berapa fermakan Mbak? Kalau sehari itu bisa nyampe 10 atau 15. Jadi artinya dibandingin hari-hari biasa? Iya, ramai banget. Alhamdulillah ada aja, karena pembelajaran baru masuklah sehari 10 atau 15 baju. Pasang bed, nama, dan ngecilin. Baju sekolah? Baju sekolah. Yang paling banyak dari tingkat mana Bu? SD, SMP, apa SMA? Semuanya. Semuanya? Iya, karena anak-anak sekarang kan kecil-kecil badannya. Untuk ukuran yang bisa dipakai 3 tahun, jadi mereka hanya mengecilkan saja. Salah satu pelanggan bernama Herni yang datang ke penjahit untuk mengecilkan ukuran seragam sekolah anaknya yang dibelinya di toko. Menurutnya, ukuran seragam yang dibeli terlalu besar sehingga tidak nyaman dipakai anaknya. Ibu-ibu sibuk dengan peralatan anak sekolah, seragam. Oh, ini bawa seragam masih gimana? Ini beli tapi gedean nih. Gede, anaknya masih kecil, jadi mau dikecilin sama Ibu Susi nih. Mau pasang bed, nama sekalian. Jadi lagi nego ini, bisa harga. Para penjahit menyatakan bersyukur bisa mendapat berkah rezeki dari momentum menjelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah. Berdasarkan Peraturan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, jadwal siswa masuk sekolah seluruh jenjang serentak dimulai hari Senin pekan depan 14 Juli 2025. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.